Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sahabat Widuri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah iman dan takwa keluarga kita, mari bersama kita ikuti Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dan para tokoh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awsani wal asnam. Wa ala alihi wa ashabihin nujaba'il bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Suara Widuri 87.7 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pagi hari ini dengan membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yaitu kita masih diberi nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat rizki yang cukup, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara Mutiara Pagi di Radio Suara Widuri 87.7 FM. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Pendengar setia Radio Suara Widuri rahimakumullah. Pada pagi kali ini marilah kita menata hati, menata niat, mendengarkan acara Mutiara Pagi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan berkah darinya. Jangan sampai niatan kita mendengarkan acara ini hanya iseng belaka, apalagi menjadi sebuah keterpaksaan. Tentu jika ada terbersit seperti ini dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan ini akan sia-sia dan akan terasa berat yang akhirnya tidak mendapatkan kualitas ibadah yang baik. Maka mari kita jadikan momentum acara Mutiara Pagi di Radio Suara Widuri ini sebagai salah satu motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperbaiki diri dalam memahami ilmu-ilmu agama melalui materi-materi yang disampaikan oleh para tokoh agama dan penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Ikhtiar memperbaiki kualitas diri. Ikhtiar memperbaiki kualitas diri. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk terus berikhtiar memperbaiki kualitas diri kita ke arah yang lebih baik dengan belajar dan menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat dengan berbagai cara. Ada yang melalui televisi, ada yang melalui radio, ada yang melalui internet, atau ada yang melalui pengajian langsung. Allah pun akan memberi status lebih bagi orang-orang yang memiliki ilmu sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Suara Widuri rahimakumullah. Terkait dengan kewajiban untuk terus memperbaiki kualitas diri melalui berbagai macam ikhtiar, marilah kita pahami ayat Al-Quran dalam surat Ar-Ra'du ayat 11. Dalam ayat ini terdapat kalimat yang cukup masyhur dan sering digunakan sebagai ayat untuk memotivasi merubah nasib, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Mengenai ayat ini, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah pun tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang tersebut yang sudah didapatkannya dari lahir, kecuali mereka mengubah kenikmatan tersebut menjadi keburukan yang disebabkan perilakunya sendiri. Untuk kita sadari, setiap manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Namun perilaku manusia itu sendirilah yang dapat mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah itu menjadi keburukan atau musibah. Faktor perubahan sebuah kenikmatan menjadi keburukan ini bisa berasal dari kesalahan manusia itu sendiri maupun akibat pengaruh orang lain. Oleh karenanya, ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus berusaha dan berjuang, berjihad, melakukan yang terbaik dan mempertahankan agar anugerah kebaikan dan kenikmatan dari Allah tak berubah menjadi keburukan karena perilaku kita sendiri. Dengan ayat ini pula, kita tidak boleh berpangku tangan dan pasrah terhadap nasib dan kondisi kita selama hidup di dunia ini. Kita diwajibkan untuk senantiasa melakukan ikhtiar dan setelah itu bertawakal atau berserah diri dan berdoa kepada Allah, karena Dialah yang memiliki kekuasaan untuk mengabulkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Suara Widuri yang dirahmati Allah. Jikapun pada suatu saat kita mendapatkan kenikmatan, maka kita tidak boleh berpikir
jika itu adalah semata-mata hasil dari usaha dan doa yang kita panjatkan saja. Rezeki atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah hak prerogatif Allah kepada hambanya yang Ia kehendaki. Jika kita merasa bahwa sesuatu yang kita dapatkan adalah hasil dari usaha dan doa kita, maka sama saja kita sudah mengatur sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Doa hanyalah wasilah dari apa yang kita dapatkan. Jadi jangan bertumpu pada doa saja ataupun usaha zahir saja. Lalu apa manfaat doa yang selalu kita panjatkan dalam rangka mengiringi usaha yang sudah kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi doa di sini adalah perintah Allah dan kita patuh kepadanya. Maka itu akan tercatat sebagai sebuah ibadah. Ketika kita berdoa dengan niatan ibadah, maka tiada lain balasannya kecuali pahala. Perkara hasil dari doa bisa saja berbeda dengan apa yang diharapkan. Terkadang dalam doa kita mengharap A, ternyata Allah menghendaki dan memberikan B. Jadi kita mendapatkan hal yang berbeda dari doa yang kita panjatkan. Maka kita haruslah meyakini bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia. Termasuk jika kita tidak mendapatkan apapun yang kita harapkan dari usaha dan doa kita di dunia, itu juga merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, Innal abda la yukhti'uhu minad du'ai ihda salasin, imma dzambun yughfaru lahu wa imma khairun yu'ajjalu lahu wa imma khairun yudakhkharu lahu. Disebutkan bahwa doa seorang hamba itu pasti akan menghasilkan salah satu di antara tiga. Yang pertama, orang yang berdoa itu akan diampuni dosa-dosanya. Dikarenakan orang yang berdoa adalah orang yang sedang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, taubat kepada Allah, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ada kalanya permintaan dari seorang hamba itu akan langsung dikabulkan. Maksudnya, apa yang diminta akan diberikan kepadanya di dunia sebelum dia meninggal. Yang ketiga, ada kalanya permintaan seorang hamba tersebut akan ditangguhkan atau ditunda. Maksudnya, apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh seorang hamba tersebut akan diberikan nanti di akhirat atau diberikan kepada anak cucunya setelah dia meninggal. Pendengar radio Suara Widuri rahimakumullah. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu wahu. Seorang muslim yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat orang tersebut tidak terlalu banyak melakukan maksiat atau dosa, dan orang tersebut
tidak memutus silaturahim di antara saudara-saudaranya. Dengan kata lain, orang yang selalu melakukan maksiat, terlalu banyak dosa, dan orang yang suka memutus silaturahim, memutus persaudaraan dengan orang lain, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah urian singkat pada pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dan para tokoh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Semoga apa yang baru saja Anda ikuti banyak menambah pengetahuan, bermanfaat, dan menambah iman serta takwa bagi keluarga kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.